Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brody Rabani dengan NIM 22030 15030. Ini menjelaskan tentang penggunaan GFlap dan penjelasan tentang FSA, NFA, dan DEFA. Tapi di GFlap kita akan mengenal GFlap secara singkat. GFlap atau Java Format Language and Automatic Package adalah paket perangkat lunak yang dirancang untuk membantu siswa memahami konsep dasar bahasa formal dan teori otomata. Perangkat lunak ini adalah lingkungan grafis yang mandiri untuk bereksperimen dengan dan belajar tentang perilaku bahasa formal dan otomata. Non-deterministic machine turing, multi-type, beberapa jenis tata bahasa, parsing, dan L-system. Selain membangun dan menguji contoh untuk ini, GFlap juga memungkinkan seseorang untuk bereksperimen dengan bukti konstruksi dari satu bentuk ke bentuk lainnya, seperti mengubah NFA menjadi DEFA atau menjadi DEFA state minimal menjadi ekspresi reguler atau tata bahasa reguler. Oke, yang kita ambil adalah temanya ada finite automaton. FSA itu adalah kayak mesin abstrak yang memiliki 5 elemen tuple. Kelima elemen tersebut meliputi input, output, himpunan state, dan relasi output. FSA berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana, yaitu bahasa reguler, dan dapat diimplementasikan secara nyata. FSA dapat diimplementasikan dengan persamaan berikut: himpunan state, input, transisi, start, dan finish. Atau bisa bilang langsung aja ke contohnya. Ini salah satu contoh FSA. Key di sini kenapa menggunakan warna? Ini sesuai dengan warnanya. Yang key itu berwarna kuning, inputan itu berwarna hijau, dan transisi itu yang table itu saya berkasih warna merah, state itu warna biru, dan F itu yang ungu atau final step. Nah, untuk himpunan state itu kita terus dengan key 0, key 1, key 2, dan key 3. Biasanya itu digambarkan bulat key dan angkanya itu akan semakin tambah banyak, bisa lebih dari 3, bisa juga 4, 5, 6, sampai seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Untuk simbol atau inputan itu bisa berupa angka ataupun huruf atau simbol-simbol yang lainnya. Nah, karena di sini saya menggunakan huruf atau huruf kecil ya, jangan huruf besar. Untuk transisinya ini kita buat seperti ini transisi. Bagaimana membaca tabel transisi atau bagaimana cara memahaminya adalah key 0 membaca A. Key 0 panahnya membaca A kemana? Nah, key 0 ini membaca A itu ke key 3. Betul, kita akan tulis baru di sini key 3. Key 0 membaca B itu kemana? Key 0 membaca B itu ke key 1. Nah, untuk selanjutnya key 1 itu harus urut ya teman-teman. Kalau key 1-nya dia nggak ada mengarah ke yang lain, key 1 tidak membaca apapun, itu kita kasih strip saja. Dan key 1 itu membaca apa? Membaca B. Membaca B itu yang ke arah mana? Ke arah key 2. Nah, untuk key 2 itu membaca A itu ke key 3, dan membaca B itu tidak ada. Dan key 3 tidak membaca apapun. Nah, untuk state awal itu pasti diawali dengan key 0 dan selalu ditandai dengan tanda panah warna biru ini. Ini bebas kalian mau bentuk warna apapun, yang penting tanda panah yang di awalnya pasti key 0. Nah, untuk start itu berjumlahnya bisa banyak. Saya pakai satu aja di key 3. Start itu bisa di key 3, key 2 ataupun key 1, bebas. Start itu bisa banyak, sedangkan start itu hanya satu. Finish itu bisa banyak, sedangkan start itu hanya satu. Kita lanjut ke selanjutnya. Karakter FSA itu ada 5. Yang pertama itu step finite automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Transisi yang kedua itu transisi dari satu keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Step finite state atau selalu memiliki keadaan awal. Finite automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir.
5. Jika seseorang permukaan seluruh mesin taring keadaan akhir dicapai, artinya otomata menerima string tersebut. Nah, jenis-jenis FSA itu ada dua, yang itu ada NFA dan DFA. Sebenarnya NFA itu ada cabangnya lagi, yaitu NFA empty move dan NFA tanpa empty move. Saya memakai NFA YOMG saja. Kita langsung masuk yang pertama. Nah, pada bagian NFA ini, maaf, mana keluar. Oke, lanjut. Pada bagian NFA ini, kita akan Nah, pada bagian NFA kita akan membahas yang pertama. Itu biasa kita harus menuliskan 5 tuple dulu. Biasanya itu kalau dalam soal bisa ditulis dengan table ataupun dengan diagramnya atau mesinnya. Nah, untuk saya sini saya membuat semuanya. Key-nya di sini adalah key 0, key 1, key 2, key 3. Nah, untuk inputannya apa aja? Inputannya ada A, ada B, ada C, dan juga ada D. Untuk startnya di mana? Start pasti diawali dan hanya ada satu. Yang awal yaitu key 0. Kita mulai dari key 0 dan finishnya itu ada di mana? Di key 3. Yang finish ini selalu dia dibuat seperti lingkaran 2 seperti ini. Tandanya itu adalah finish. Jika satu gini, ini cuma mesin biasa. Nah, ini sebelah kiri ini adalah tabelnya atau transisinya. Ini wajib juga untuk ditulis. Nah, cara membacanya bagaimana? Sama seperti tadi. Key 0 membaca A adalah key 0 membaca A itu apa aja? Key 0 sendiri yaitu A di sini, terus ini maka ditulis key 0 sendiri, dan key 3 yaitu arah ke kanan. Nah, key 0 membaca B adalah key 0 sendiri kita buat. Nah, ini namanya, ini yang seperti ini itu namanya looping. Nah, key 0 membaca C yaitu kemana saja? Ke key 1 yang ini C dan key 3. Key 0 membaca key 1 membaca D itu kemana? Ke key 1. Nah, key 1 membaca A itu key 0 dan key 1 membaca B adalah key 1 nih. Key 1 ini membaca B itu ke key 0 ke atasnya dan membaca ke key 2 juga, B juga. Tanda panah ini ya. Dan key 3 itu key 0, key 3 ini. Nah, ini bisa juga finish sebenarnya. Untuk membacanya itu sama seperti tadi semuanya. Nah, kita lanjut ke DFA. DFA itu lebih gampang karena untuk sekedar informasi, DFA itu sudah pasti NFA, tapi NFA tidak bisa hasilnya DFA. Pembedaannya antara DFA dan NFA itu pada jumlah transisinya. Biasanya kita double C A A C B C A B dan hasilnya di sini pun 2. Tapi kalau DFA itu hanya satu. Clear. Satu jalur. Nah, cara membaca DFA sama saja. Oke, key 0 membaca A ke arah mana? Ke key 3. Key 0 membaca B ke arah mana? Ke key 1. Key 1 membaca A kemana? Ke key 0. Key 1 membaca B kemana? Ke key 2. Atau ini bisa bilang ini finish. Nah, saya lupa tanda start di sini, maaf. Key 3 membaca A itu ke key 3 sendiri, key 3 membaca B itu ke key 2. Oke, kita langsung ke GFlap-nya saja. Pertama, buka aplikasi GFlap. Untuk bagaimana menginstal GFlap, kalian bisa ke Windows, terus kayak tulis JRE download, Java download all operating system, and tunggu sebentar. Nah, kalian pilih yang 64 ini. Nah, jika sudah, baru kalian install namanya GFlap-nya. Karena kalau sudah menginstal Java, kalian harus menginstal GFlap-nya. Nah, kalau udah kita run. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sebelum itu kita kecilin dulu layarnya untuk yang kiri dan TBA. Kita akan mencoba soal yang NFA dulu, teman-teman. Lebih simple daripada NFA. Yang klik pada ikon paling atas ini
Yang kedua, pencet saja ke layar 1, 2, 3, 4 karena kita butuhnya sebanyak 4 biji. Nah, untuk bagaimana mencari garisnya? Ini tinggal pencet aja yang ini, tinggal tarik gitu teman-teman. Nah, bagaimana membacanya? Oke, tadi yang saya sudah bilang, key 0 paling kiri ini membaca A itu ke ketiga, membaca A kita tekan begini, nah, tulis aja A. Nah, baru key 0 membaca B itu ke key 1, tarik ke bawah, tulis apa? B. Nah, key 1 membaca key 0, membaca A itu ke key 0, key 1 membaca key 0 itu ke A. Terus saja gitu teman-teman. Nah, dia akan membuat seperti itu. Key 1 membaca B itu ke key 2, kita tarik lagi untuk membaca B, enter. Nah, sudah kelar kan, cuma ada 2, baru ke key 2 kita jalan. Key 2 membaca A itu ke key 3, ini tulis A, enter. Nah, karena tidak ada berarti nggak usah. Baru key 3 ini sendiri membaca key 3 sendiri atau looping membaca A, dan key 3 membaca B itu ke key 2. Key 2 nya mana? Di bawah. Kita tarik aja, membaca B, enter. Nah, seperti itu teman-teman. Bagaimana kalau udah kita mencet yang kursor ini? Nah, kita rapiin sedikit. Nah, boleh lah ya, bebas terserah kalian. Nah, bagaimana cara ngasih awalan dan finish? Klikkan pada ikon ini, initial atau awalan, dan key 3 kita set sebagai key 2 sebagai final. Oke, bagaimana cara mengetesnya? Di pada bagian kiri ini ada bagian input. Nah, input itu ada banyak banget stepnya, ada check with closure, ada step by step atau multiple run. Nah, bagaimana? Kita coba dulu yang paling multiple run dulu. Kita tulisnya A, baru kita tulis A lagi, tulis B. Nah, ini kemungkinan input yang diterima. Ini kita tulis A, B, A, ngasal. Nah, ini juga tulis A, B, A, B, A, enter. Pada bagian color, yaitu adalah run input. Run input yang pertama itu diterima, karena kenapa? Nah, itu nanti kita jelaskan. Diterima, dan ditolak. Nah, ini untuk bagian yang seperti ini. Nah, kita akan view track, ataupun kita coba yang lain aja dulu. Nah, bagian input lagi kita coba yang step by step, biar lebih gampang. Tulis aja, biarin diterima bagaimana, kita tulis aja A, B, A, misalnya gitu. Oke. Nah, ini untuk lebih jelasnya, A membaca A, key 0 membaca itu kemana? Kita step ke key 3. Key 3 membaca A itu kemana? Ke key 3 sendiri. Key 3 membaca B kemana? Ke B. Dan membaca kemana lagi? Ke key 3. Dan ini hasilnya adalah ditolak ya teman-teman. Seperti itu. Terus bagaimana kita mau mencoba yang lain lagi? Bisa kita pada kanan atas ini kita silang input step with closure, tulisnya A, B. Oke. Step. Nah, sama aja seperti itu. Hasilnya adalah diterima. Karena berakhiran di mana key 2. Yang apapun yang diterima itu akan berakhiran di key 2, dan apapun yang ditolak berarti hasilnya tidak finish. Karena finishnya di key 2, maka hasilnya saya akan hasilnya key 2. Kalau ditolak, maka hasilnya bukan di jauhan key 2. Nah, bagaimana melihat yang lain? Kita juga bisa kayak ada tes, ataupun view, ataupun convert to deva, convert to RE atau grammar, dan segala macamnya. Ini kalian bisa cek-cek sendirilah. Nah, untuk penjelasan saya tentang mesin ini, yang tentang deva ini, sekian, dan terima kasih.